Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maguru Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menurunkan plagiasi dengan cara cepat dan mudah tanpa menggunakan bantuan aplikasi. Cara ini bisa dibilang cara yang ilegal atau cara yang tidak sesuai prosedur, tetapi dalam kondisi tertentu mungkin bisa saja digunakan. Tetapi saran saya, alangkah bagusnya kalau Anda melakukan perapase dalam melakukan untuk menurunkan plagiasi daripada menggunakan cara ini. Tetapi kalaupun Anda ingin menggunakan karena kondisi terdesak, mungkin bisa saja ya Anda gunakan. Oke, langsung saja. Cara pertama yang bisa kita lakukan untuk menurunkan plagiasi, kita bisa menggunakan atau dengan cara kita memberi tanda titik di sini, kemudian kita blok, kemudian kita bisa perkecil kalau Anda ingin perkecil, atau tetap dalam kondisi normal seperti ini, atau bisa juga lewat sini ya. Tapi di kesempatan ini kita tetap seperti ini, di mana titiknya tetap seperti ini. Kemudian kita masuk ke sini ya, di sini, kemudian kita pilih warna putih ini untuk menghilangkan titik tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal Ctrl C untuk mengcopy, kemudian menempatkan di setiap kata atau di setiap kalimat yang Anda ingin, di mana Anda ingin tempatkan. Jadi saya pastekan tanda titik ini di beberapa kata ya. Tujuannya tentu untuk membuat dia terhindar dari plagiasi. Karena kalimat ini adalah kalimat yang saya ambil dari internet, yang tentunya ketika dilakukan Turnitin atau cek plagiasi, maka ini pasti akan tinggi plagiasinya. Karena redaksi kalimatnya tidak saya rubah. Tapi dengan menggunakan titik seperti ini, ya, maka ini pasti khusus di kalimat ini yang tadinya 100% plagiasinya itu bisa turun sampai 10% ya, bahkan bisa 0% kalau kita menggunakan di titik di semua kata, tapi kita hanya menggunakan di sebagian titik saja. Nah, ini cara pertama yang bisa kita lakukan. Ini dia beberapa tanda titik ya, yang saya tempatkan tadi. Ini akan sangat berpengaruh dalam penurunan plagiasi ya. Kalau Anda tidak memprapase kalimat ini, maka mungkin tanda ini bisa Anda gunakan, atau cara ini bisa Anda gunakan. Itu cara pertama yang bisa kita gunakan untuk mengurangi plagiasi. Oke, cara kedua yang akan kita gunakan, saya kembalikan dulu seperti semula. Cara kedua yang bisa kita gunakan, kita bisa masuk di sini, refresh, kemudian kita spasi satu kali di sini, ya, spasi satu kali, kemudian di sini kita juga spasi satu kali, kemudian kita kasih titik juga boleh di sini, koma juga boleh, atau tanda apa saja. Tetapi pada kesempatan kali ini saya menggunakan huruf I saja, ya, huruf I. Kemudian kita masuk di sini. Kemudian pilih format, font, kemudian ini adalah size-nya jika Anda ingin merubah ukuran huruf I tadi. Tetapi jika tetap tidak ingin merubah, tidak apa-apa, tidak mengisi juga tidak apa-apa. Kita bisa ke sini, kemudian kita pilih ini ya. Kemudian kita OK, kemudian kita refresh, kita OK. Kemudian kita selesaikan. Nah, ini semua kalimat yang ada di dalam latar belakang ini pasti akan lolos dari cek plagiasi, atau bisa dibilang plagiasinya bisa sampai 0%. Kenapa demikian? Karena hampir semua kata yang ada di sini, ketika kita blok kemudian kita pilih ini, kita warna hitam, ini ada huruf I di depannya. Nah, huruf ini tentu ketika dibaca menjadi i public
I merupakan I hal, I penting, idam, I mendasari. Nah, ini adalah kata typo. Typo sendiri bisa berupa kelebihan huruf, kekurangan huruf, atau huruf yang tidak semestinya ada dalam satu kata tersebut. Nah, ini semua adalah kata typo. Kata typo tentu akan sangat berpengaruh dalam melakukan penurunan plagiasi. Jadi kalau Anda mau menurunkan plagiasinya, salah satu caranya buat kata tersebut menjadi typo, maka dia akan terbaca sebagai satu kata yang baru yang berbeda dengan kalimat aslinya atau kata aslinya. Kalau saya kembalikan normal dulu seperti ini adalah kalimat asli. Ya, tetapi di dalam kalimat asli ini terdapat satu huruf yaitu huruf I yang tersembunyi, yang ketika dimunculkan menjadi kalimat typo. Tetapi kata ini tetap akan ada. Jadi ketika dilakukan turnitin, maka ini akan terbaca sebagai satu kalimat yang baru yang berbeda dengan aslinya. Padahal kata ini sebenarnya adalah kata yang asli. Cuma yang membedakan karena kita menggunakan huruf I di depan kalimat tersebut. Nah, ini akan sangat berpengaruh pada plagiasi dan mampu menurunkan plagiasi. Tapi dengan tegas saya mengatakan saya tidak merekomendasikan Anda untuk menggunakan ini. Ya. Kalaupun mau digunakan, gunakanlah pada kalimat-kalimat tertentu. Ya, tidak semua kalimat seperti ini yang ada huruf I-nya, atau gunakan tanda titik yang sebagaimana tadi yang pertama untuk mengurangi plagiasi. Itu pun Anda bisa gunakan kalau misalkan Anda tidak sanggup lagi memprapase kalimat aslinya. Ya. Cara selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk menurunkan plagiasi, ya. Cara selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk menurunkan plagiasi, kita bisa mengganti huruf L dengan huruf I besar. Jadi kita ganti huruf L kecil dengan I besar. Ya. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Kita cukup masuk di refresh, kemudian kita tekan tombol L kecil, kemudian kita pilih tekan tombol shift, kemudian huruf I besar, kemudian kita replace all, kita yes, kita OK. Maka semua kalimat yang ada huruf L-nya berubah menjadi huruf I. Maka kata tersebut tentu menjadi kata typo. Kita coba di sini. Kita shift F3 dulu. Ini dia berubah menjadi kalimat L-nya, ini kata selalu, berubah menjadi kata seyau. Ya. Ini juga public berubah menjadi publik. Ini pelayanan berubah menjadi pelayanan. Secara tidak langsung kata ini adalah kata typo. Maka akan sangat mempengaruhi ketika dilakukan turnitin atau cek plagiasi. Jadi Anda bisa mengganti secara manual dengan cara misalkan huruf, anggaplah ini huruf L, kita ganti dulu kembali, kita kembalikan. Ini huruf I, kita ganti dengan L menjadi public seperti semula. Nah, Anda bisa menggantinya dengan cara manual, ketik tombol shift kemudian I besar. Akhirnya kan menjadi public. Tetapi ketika kita shift kemudian F3 menjadi public. Nah, cara ini bisa dilakukan satu-satu. Jadi kita mengganti setiap ada huruf L, ini adalah huruf I. Kita kembalikan normal jadi L sipil. Kemudian ini bisa kita ganti dengan huruf I secara manual dengan tekan tombol shift kemudian huruf I. Nah, tapi cara cepatnya melalui sini. Kita replace semua, maka akan berubah dengan sendirinya. Nah, kata ini tentu menjadi kata typo
Ingat, saya ulang kembali, kata typo itu akan berpengaruh terhadap plagiasi karena dianggap kata tersebut merupakan kata baru, berbeda dengan kata aslinya, ya, berbeda dengan kata aslinya, sehingga itu akan berdampak pada penurunan plagiasi. Jadi semakin banyak huruf L dalam karya tulis Anda, skripsi Anda, makalah Anda, ataupun tesis Anda, maka semakin bagus dalam melakukan penurunan plagiasi dengan cara mengganti huruf L dengan huruf I. Ya. Tapi lagi-lagi saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan ini. Akan lebih bagus jika Anda melakukan prapase. Ya. Kalaupun Anda tidak tahu memprapase karena harus menerjemahkan ulang satu paragraf, misalkan ini paragraf yang kita ingin terjemahkan ulang, sedangkan kita punya keterbatasan kemampuan, Anda bisa menonton video saya yang sebelumnya tentang cara melakukan prapase dengan mudah dan cepat, ya, dengan bantuan aplikasi. Nah, itu mungkin cara yang masih lebih rasional, lebih masuk akal untuk Anda gunakan daripada melakukan cara-cara seperti ini. Kalaupun terpaksa harus menggunakan ini, gunakanlah pada kondisi-kondisi di mana memang Anda sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan prapase. Ya, dan hanya pada kata-kata tertentu saja, tidak semua digunakan yang sama seperti cara sebelumnya, menggunakan titik atau menggunakan huruf I di setiap kata. Cukup gunakan di kata-kata tertentu saja yang Anda anggap plagiasinya masih tinggi untuk Anda kurangi. Oke, jadi sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak terlalu merekomendasikan Anda untuk menggunakan cara-cara yang saya berikan di video ini. Tetapi kalaupun Anda harus gunakan, saya harap Anda menggunakannya dengan bijak, dengan tidak melakukan tidak memberi tanda titik atau huruf I atau merubah huruf L jadi I pada semua kata. Cukup di bagian-bagian tertentu saja. Mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat, bisa membantu Anda. Ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.